ويثبت أقدامكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang sangat banyak, yang nikmat-nikmat tersebut tidak akan mungkin kita bisa menghitungnya. Dan nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Alhamdulillah, Allah mudahkan kita untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu salat Jumat secara berjamaah. Kemudian tidak lupa juga salawat serta salam semoga selalu tercurahkan atas Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, pada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik sampai hari kiamat. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, dan berilah peringatan karena peringatan itu bermanfaat untuk orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman apabila diperingatkan dengan Al-Qur'an, dengan hadis-hadis Nabi SAW, dengan petuah para ulama, mereka akan menerimanya. Mereka akan tunduk dan patuh dan akan berusaha untuk melaksanakannya. Berbeda dengan orang-orang kafir. Kita beri peringatan atau tidak diberi peringatan, mereka sama saja tidak akan mau beriman. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a andzartahum am lam tundzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka, kalian beri peringatan atau tidak beri peringatan, mereka tidak akan mau beriman. Begitulah sifat orang-orang kafir. Maka orang-orang mukmin ketika dinasihatkan dengan Al-Quran dan hadis, maka dia akan menerimanya dan dia akan melaksanakannya dalam kehidupannya. Maka pada kesempatan yang mulia ini, khotib ingin menasihatkan tentang sebuah penyakit yang sudah melanda kaum muslimin. Penyakit yang sangat berbahaya yang apabila tidak disembuhkan atau tidak ditinggalkan, penyakit tersebut dikenal dengan nama dzunubul khalawat, dosa-dosa ketika sendirian. Penyakit ini sudah menjangkiti seluruh kaum muslimin, baik yang tuanya apalagi yang mudanya. Ya, ketika mereka sudah di dalam ruangan terkunci, lampu sudah dimatikan, tidak ada yang melihatnya, maka dia pun menerjang larangan Allah Subhanahu wa taala. Mereka melakukan kemaksiatan sekeinginan mereka, seakan-akan Allah Subhanahu wa taala tidak melihat mereka. Ini sangat berbahaya kaum muslimin, azanillahu wa iyyakum. 1400 tahun yang lalu Nabi SAW telah menggambarkan bahaya dari dosa ini kaum muslimin, azanillahu wa iyyakum. Dari sahabat Sauban yang mulia, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi beliau, bahwasannya Nabi SAW bersabda, sungguh aku mengetahui suatu kaum, kata Nabi SAW, mereka datang pada hari kiamat membawa dosa, membawa pahala sebesar gunung.
Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala hancurkan amalannya bagaikan debu-debu yang bertebaran. Maka Sauban bertanya, "Wahai Rasulullah, siapa mereka? Beritahu kami siapa mereka, agar kami tidak mengikuti perbuatan mereka sedangkan kami tidak menyadarinya." Maka Nabi SAW mengatakan, mereka adalah saudara kalian, memiliki kulit seperti kulit kalian, dan mereka mengambil malam untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kalian. Akan tetapi kekurangan mereka apabila mereka sendirian, mereka menerjang larangan Allah, mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika sendirian. Inilah kaum muslimin azani Allah wa iyyakum. Ya. Orang-orang ya yang melakukan kemaksiatan ketika sendirian, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapus amalannya. Sia-sialah apa yang kita lakukan di muka bumi ini kaum muslimin azani Allah wa iyyakum. Ibadah yang kita lakukan, salat kita, ya, puasa kita, zakat kita, haji kita, umroh kita akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita melakukan dosa di kala sendiri. Ini dosa yang sangat besar. Dosa seperti ini sebagaimana orang yang menganggap Allah itu tidak ada. Bahkan dosa ini kata Ibnu Qayyim, dosa ya, melakukan dosa di kala sendiri ini adalah sebab seorang akan dicabut hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab orang akan dicabut hidayah. Yang awalnya orang itu dalam ketaatan kepada Allah, ketika dia senang melakukan dosa saat sendiri, maka Allah cabut hidayah itu. Maka jadilah dia orang yang senang melakukan kemaksiatan kepada Allah. Dan berkata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau mengatakan, orang yang senantiasa melakukan kemaksiatan di kala sendiri, bisa jadi dia akan diwafatkan secara su'ul khotimah. Orang-orang yang senang melakukan dosa di kala sendiri, bisa jadi dia akan dimatikan dengan dosa itu. Waliyadzubillah. Hati-hati kaum muslimin azanillah wa iyyakum. Ini dosa adalah salah satu sifat orang-orang munafik, ya, yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yastakhfuna minan nas wala yastakhfuna minallah wa huwa ma'hum. Orang-orang munafik itu, ya, mereka itu menyembunyikan, ya, aib-aibnya, dosa-dosanya, perbuatan buruknya, kemaksiatannya di hadapan manusia. Dia tampak seakan-akan orang soleh, orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi di balik kaum muslimin, dia adalah musuh dalam selimut. Dia melakukan kemaksiatan, ya, ketika dia bersama Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kaum muslimin yang melihatnya. Mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ciri-ciri orang munafik. Ya, man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk kaum tersebut. Yang dimana dikatakan bahwasanya orang-orang munafik itu, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada di kerak neraka kaum muslimin azanillahu wa iyyakum. Maka sesungguhnya seorang mukmin di mana saja dia berada, baik di kala keramaian, di hadapan orang, ya, dia akan tetap menampakkan seperti apa adanya. Tidak seperti orang munafik. Di depan manusia menampakkan kesolehan, menampakkan kebaikan-kebaikan, akan tetapi di kala sendiri dia adalah sahabat iblis. Dia adalah saudara iblis, ya. Dia menjadikan seakan-akan ketika di keramaian iblis adalah musuhnya, akan tetapi ketika sendirian dia menjadikan iblis sebagai temannya. Apa yang dibisikkan oleh iblis dia laksanakan. Apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dia laksanakan. Inilah orang-orang munafik dan kita tidak boleh mengikuti mereka. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fi kulli dzamb fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Kaum muslimin azani Allah wa iyyakum. Seorang mukmin, seorang muslim dimanapun dia berada, sekali lagi, baik di keramaian, baik di kesendirian, di dalam terang, di dalam kegelapan,
dia harus tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kalian dimanapun kalian berada. Ya, dimanapun kita berada, kita laksanakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan jauhi larangan Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Jangan sampai kita hanya kelihatan taat, kelihatan soleh di masjidnya, di pasarnya, di sekolahnya, di kalangan teman-teman kita. Namun apabila kita bersendirian, kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia lebih takut kepada manusia daripada kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya mereka ini adalah lebih gentleman, yaitu Firaun laknatullah yang berani mengatakan ana rabbukumul a'la. Saya Tuhan kalian yang paling yang paling tinggi. Dia lebih berani mengatakan. Tapi orang-orang ini yang bermaksiat di kala sendiri, mereka pengecut, tidak berani mengatakan seperti Firaun, akan tetapi perbuatannya mengalahkan Firaun laknatullah alaihi. Dia menganggap remeh rendah, seakan-akan Allah Subhanahu wa taala tidak ada ketika sendiriannya. Allah hanya ada pada keramaian saja. Allah Subhanahu wa taala yang kita sembah, yang ada di keramaian dan di saat kesendirian itu sama Allah Subhanahu wa taala Rabb kita kaum muslimin. Azanillahu wa iyyakum. Kenapa kita bedakan? Di saat keramaian kita soleh, ketika sendirian kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita perbaiki kaum muslimin. Azanillahu. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Lalu bagaimana solusinya kaum muslimin azanillahu wa iyyakum? Yang pertama adalah hadirkan muraqabatullah. Hadirkan pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Hadirkan terus pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat orang-orang di Alfamart, Indomart atau di tempat-tempat market, mereka dikelilingi CCTV, mereka takut untuk melakukan pencurian dan lain-lain. Kita ada Allah Subhanahu wa taala As-Sami yang maha mendengar, Al-Basir yang maha melihat. Allah Subhanahu wa taala maha melihat perbuatan kita kaum muslimin azanillahu wa iyyakum. Kalah CCTV itu kaum muslimin azanillahu wa iyyakum. Tapi kita kenyataan lebih takut kepada CCTV daripada pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah selalu mengingat kematian. Kafa bil mauti mauidhah. Cukuplah kematian itu menjadi peringatan, pengingat, nasihat buat kita. Takutlah kita ketika kita melakukan kemaksiatan, Allah cabut nyawa kita saat itu. Allah cabut nyawa kita sedang bermaksiat. Waliyadzubillah. Bagaimana malunya kita di dunia ini, disebarkan di semua medsos bahwa dia mati sedang bermaksiat. Waliyadzubillah. Ini sul khotimah kaum muslimin azanillah. Pelajaran cukup bagi orang-orang yang ada mati sedang mabuk, mati sedang pesta seks, mati di atas perut para PSK. Itu pelajaran buat kita agar kita tidak seperti itu. Maka takutlah ketika melakukan kemaksiatan, Allah cabut nyawa kita saat itu. Kafa bil mauti mauidhah. Cukuplah kematian menjadi pengingat yang menasihati kita. Saya mau maksiat nih, saya dicabut nyawa saya saat ini. Kalau sudah seperti itu tidak juga takut ya Allah, bagaimana lagi untuk menasihati orang seperti ini? Kemudian yang ketiga adalah melihat kelemahan diri. Kalau kita merasa diri kita mudah bermaksiat di kala sendiri, jangan sering-sering sendirian. Pergunakan waktu untuk sesuatu yang bermanfaat. Untuk keluarga kita, untuk sekolah kita, untuk masyarakat kita. Gunakan waktu itu sebaik-baiknya. Karena kita tahu kita diri kita sendiri yang tahu kelemahan kita. Apabila kita itu tidak bisa sendirian dan mudah jatuh kepada kemaksiatan, kala sendiri, jangan sering sendirian. Bergaul dengan manusia yang lain. Kemudian yang terakhir adalah banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ummul Mukminin Ummu Salamah ketika ditanya oleh para sahabat, doa apa yang paling banyak dihaturkan oleh Nabi SAW kepada Allah? Maka Ummu Salamah mengatakan, ketika Nabi di samping beliau selalu berdoa, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, wa musarrifal qulub, sarif qulubi ila ta'atik. Ya Allah yang maha membolak-balikan hati,
tetapkan hatiku di atas agamamu. Ya Allah yang maha memalingkan hati, palingkan hatiku kepada ketaatan kepadamu. Akhirnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di Masjid Uswatun Hasanah ini, begitu pula dikumpulkannya di surga kelak. Ingatlah perkataan para ulama, cukuplah Jumat seorang itu dikatakan gagal apabila setelah Jumat tidak ada pertambahan keimanan dan ketakwaan pada dirinya. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila dinik. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin wa aqimis shalah.